Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan saya Muhammad Dikana Nugraha, tentunya hanya di channel kesayangan kita yaitu Belajar Fikih. Pada kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang makna daripada Isra dan Mi'raj. Peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan mukjizat Nabi Muhammad SAW berupa perjalanan ke langit ke-1, 2 sampai ke-7 bahkan sampai Sidratul Muntaha yang terjadi hanya dalam satu malam. Perjalanan ini ditandai sebagai tonggak penting dalam kalender agama Islam. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini yang nantinya memunculkan adanya perintah sholat 5 waktu bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya adalah Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami memperlihatkan kepadanya sebahagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Isra Mi'raj secara sederhana dibagi ke dalam dua peristiwa, yakni Isra dan Mi'raj. Isra dimaknai dengan perjalanan malam hari yang dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW dari Mekkah Al-Mukarramah, tepatnya dari Masjidil Haram menuju Masjid Al-Aqsa yang berada di Yerusalem, atau yang kita kenal sekarang di Palestina. Yang mana Masjidil Aqsa ini adalah merupakan masjid yang kedua yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Sementara Mi'raj dimaknai dengan kenaikan, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Baitul Maqdis melewati langit pertama, kedua sampai ke-7 hingga sampai ke Sidratul Muntaha. Adapun alasan di Isra dan di Mi'rajkannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama di antaranya yang pertama sebagai hadiah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang dilanda kesedihan, di mana di saat itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh istri tercintanya yaitu Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, dan ditinggalkan oleh paman tercintanya yaitu Abu Thalib. Kemudian alasan yang kedua, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran di surah Al-Isra ayat 1 yang sudah saya bacakan di awal video tadi. Kita garis bawahi saja lafadz bi'abdihi, yakni status Nabi Muhammad SAW adalah hamba yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu membuat Nabi Muhammad SAW diperjalankan melalui peristiwa Isra dan Mi'raj. Makna dari peristiwa itu bahwa seseorang yang dipanggil pasti mempunyai misi tertentu untuk dijalankan. Kemudian alasan yang ketiga, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diisrokan dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu
masih terdapat dalam surah yang sama, dalam ayat yang sama. Kita garis bawahi saja lafaz linuriyahu min ayatina, bahwa Allah ingin memperlihatkan sebahagian tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana ketika perjalanan Isra dan Mi'raj banyak sekali kebesaran-kebesaran Allah yang Allah perlihatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya saja Allah perlihatkan surga dan neraka kepada Nabi Muhammad. Bahkan diperlihatkan kejadian-kejadian di masa lalu dan kejadian-kejadian di masa yang akan datang, yang sering dijelaskan oleh para kiai-kiai kita, para ulama-ulama kita, para ustadz-ustadz kita di saat memperingati peringatan Isra wal Mi'raj. Semoga Allah berkahkan semuanya di dunia sampai ke akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jika peristiwa ini diyakini sebagai peristiwa penting, maka yang menjadi esensi dalam peristiwa penting tersebut adalah kewajiban sholat. Sholat merupakan satu-satunya perintah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW dan umatnya secara langsung tanpa melalui pelantara malaikat Jibril alaihissalam. Hikmah dan pelajaran penting yang harus didapatkan saat kita memperingati Isra dan Mi'raj. Yang pertama, bahwa kita tidak boleh meninggalkan sholat dalam keadaan bagaimanapun, baik sehat ataupun sakit, baik suka ataupun duka, tetap kita harus menjalankan sholat yang 5 waktu. Kemudian hikmah dan pelajaran yang kedua, bahwa sholat kita bukan hanya gerakan-gerakan dan bacaan-bacaan di dalam sholat tersebut. Akan tetapi selama kita sholat, berusahalah agar kita dapat menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam sholat itu sendiri. Karena sebagian ulama mengatakan bahwa as-sholatu mi'rajul mu'minin, sholat itu adalah mi'rajnya orang-orang mukmin. Demikianlah penjelasan makna peristiwa Isra wal Mi'raj. Jangan lupa di subscribe, like, share, dan komen video ini ya, agar dakwah ini semakin berkembang. Semoga video ini bermanfaat dunia akhirat. Akhirul kalam, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.